Oke, berikutnya adalah poin ketiga ya, yang akan kita diskusikan hari ini adalah tentang menentukan masalah. Ya, menentukan masalah. Kenapa? Karena basic artikel, basic riset itu dia adalah berangkat dari permasalahan. Atau dalam beberapa penyebutan disebut gap atau kesenjangan. Ya, macam-macam lah nyebutnya. Intinya, tapi saya lebih senang menyebutnya masalah. Ada masalah apa, atau kalau di hukum ada legal problem, ada permasalahan hukum apa yang diangkat oleh penulis, peneliti, dan sebagainya. Nah, mati ya. Nah, di hukum sendiri, ini saya mengarahkan teman-teman pola yang kita bahas di 4 pertemuan ini dapat diterapkan di artikel-artikel untuk Sinta di Indonesia dan juga bisa untuk artikel-artikel yang nanti teman-teman bisa publikasikan di internasional ya. Jadi bisa diaplikasikan ke semua hal lah. Jadi ini sifatnya adalah dasar-dasar gitu. Nah, bagaimana cara, apa itu masalah? Itu dulu. Apa itu problem di dalam artikel? Apa hal yang kemudian bisa dilihat sebagai problem? Di sini sudah ada yang semester 6? 5. Medpen itu semester berapa? 5 ya? Oke. Di dalam penelitian hukum ya, ada pola klasik normatif atau pola klasik penelitian hukum normatif. Itu ada 3. Ya. Jadi kalau hukum yang dianggap dalam penelitian hukum normatif yang menjadi objek studi, yang akan betul-betul dikaji itu adalah norma dari peraturan perundang-undangan. Oke, norma dari peraturan perundang-undangan. Nah, di dalam penelitian hukum normatif itu ada 3 pola yang nanti teman-teman bisa pelajari sendiri. Yang pertama adalah hukumnya itu kekaburan hukum, ada yang disebut kekosongan hukum, ada juga yang disebut sebagai pertentangan hukum. Gampangannya, kalau kekaburan hukum itu ada satu norma yang sifatnya multi interpretasi. Jadi dari satu norma itu dia tidak tertulis dengan jelas, tegas, tidak memenuhi unsur-unsur dari kepastian, dan kemudian dia bisa ditafsirkan dengan banyak hal atau banyak jenis. Kalau kosong, dalam satu kebutuhan praktis itu tidak ada dasar hukumnya, dan kalau pertentangan, gampangannya satu bilang ke utara, satu bilang ke selatan. Nah, itu adalah masalah hukum atau isu hukum. Banyak penyebutannya ya. Ada yang menyebutnya sebagai isu hukum, ada yang menyebutnya sebagai masalah hukum, ada yang menyebutnya sebagai problem hukum. Macam-macam lah penyebutannya. Tapi intinya sama aja. Nah, artikel bisa berangkat dari pola hukum seperti ini. Anda menemukan gap di dalam peraturan, Anda menemukan satu masalah di peraturan, itu bisa dikembangkan. Artikel itu bisa berangkat dari situ. Nah, yang kedua adalah riset hukum empiris. Kalau yang tadi itu yang diteliti adalah objek, yang menjadi objek studi itu adalah peraturan perundang-undangan, norma dalam peraturan perundang-undangan. Nah, dalam riset hukum empiris ini yang diteliti adalah pelaksanaan hukumnya. Ya, apakah kemudian cita-cita hukum atau tujuan dari suatu undang-undang itu terlaksana dengan baik atau tidak? Kalau tidak terlaksana, apa yang menyebabkan kegagalan? Apa yang menyebabkan sistemnya tidak berjalan? Nah, riset hukum empiris ini fokus pada pelaksanaannya. Atau di dalam bahasa ilmu administrasi itu, pelaksanaan hukum itu juga disebut sebagai implementasi. Nah, teman-teman bisa melihat misalkan ada kesenjangan. Oh, ini ada satu norma hukum, tujuannya adalah A, B, C, dan D, tapi ternyata dalam praktek di lapangan kok tidak berhasil tujuan-tujuan tersebut. Nah, di situ ada kesenjangan antara praktek, antara hukum yang di dalam aturan tertulis dengan apa yang dipraktikkan di lapangan. Nah, itu yang menjadi objeknya. Yang ketiga adalah yang saat ini sedang populer ya, itu adalah dengan tipe penelitian sosiolegal. Dia adalah kajian interdisipliner atau multidisiplin. Jadi objeknya tetap peraturan perundang-undangan,
tapi menganalisis hukum dengan pendekatan disiplin ilmu lain, misalkan seperti ilmu politik. Ya, ada banyak teori yang digunakan untuk meneliti aspek-aspek hukum ya. Misalkan bagaimana teori di dalam ilmu politik, misalkan tentang otoritarianisme, itu menjadi alat uji atau batu analisis untuk mengkaji beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia misalnya. Nah, sehingga ada outputnya. Atau di bidang ilmu psikologi. Ya, di psikologi itu ada teori tentang kedewasaan. Itu bisa dijadikan sebagai batu analisis, batu uji untuk menganalisis undang-undang perkawinan misalnya. Khususnya tentang isu-isu perkawinan anak. Di undang-undang perkawinan itu kan ada 19 tahun. Nah, pertanyaannya adalah apakah 19 tahun itu sesuai dengan kriteria kedewasaan di dalam ilmu psikologi? Nah, itu adalah contoh-contoh riset-riset sosiolegal dan itu lagi ngetren sekarang itu, ya, ngetren. Nah, sekarang saya pribadi, saya ajak teman-teman untuk bisa berpikir terbuka. Ya, berpikir terbuka. Ada dua pasar. Ada dua target yang teman-teman akan tulis. Dan dia punya polanya masing-masing. Kalau teman-teman nulis di jurnal nasional ya mungkin isu-isu yang nomor 1 dan nomor 2 itu masih oke lah. Orang bisa terima gitu. Kita bicarakan tentang perkawinan anak di Indonesia, terus kemudian kita bicara tentang perjanjian di Indonesia, hukum perjanjian di Indonesia, kita macam-macam. Ya pola yang masalah yang nomor 1 atau nomor 2 itu masih bisa diterima mungkin. Tapi pertanyaannya, kalau teman-teman submit itu ke Scopus misalkan, yang kemudian diakses secara internasional, kontribusinya kurang untuk masyarakat global. Sehingga ada kebutuhan atau dengan pendekatan lain, misalkan dengan pendekatan perbandingan, ya, wawasan komparatif yang bisa memperkaya. Oke, kita bahas hukum perkawinan anak di Indonesia, tapi coba kita pertemukan dengan praktek atau pengaturan perkawinan anak di Turki misalkan, atau di yang serumpun dengan Indonesia ya, yang mayoritas Muslim, itu seperti di Malaysia misalkan, atau di negara-negara lain. Nah, kita cocokkan gitu. Nah, itu ada wawasan komparatif dan ada kontribusi pengetahuan yang bisa ditransfer ke pembaca di internasional. Sebenarnya semudah itu aja logikanya kalau kita ngomong Scopus ya. Logikanya gitu. Kita nulis itu kontribusi untuk pembaca luar apa gitu. Dan itu yang perlu ditanam baik-baik. Nah, jadi dari situlah kemudian kita bisa berangkat, kita bisa mengemas. Setelah kita menentukan masalahnya, baru itu kemudian nanti kita kemas, kita packing, ya, dengan bungkus-bungkus atau dengan unsur-unsur di dalam latar belakang. Yang nanti latar belakang kita akan adakan di pertemuan berikutnya. Oke. Nah, di luar dari itu ada juga pola-pola yang lebih inovatif. Ya. Artikel itu tidak hanya berangkat dari, untuk artikel hukum ya, tidak hanya berangkat dari poin nomor 1, 2 atau 3, dia bisa berangkat dari pola yang lebih inovatif, ya. Atau masalah-masalah yang sifatnya lebih fleksibel lah. Ya. Teman-teman pernah nggak baca artikel? Artikel itu tidak membahas masalah. Tapi artikel itu mengkritik. Jadi ada satu pemikiran, terus kemudian pemikiran itu dituangkan di dalam artikel, lalu kemudian ada artikel berikutnya yang kemudian membantah artikel tersebut. Jadi artikel yang ini tuh dia hanya membantah saja. Pernah baca seperti itu? Belum ya? Di Indonesia memang jarang. Jadi dia hanya membantah aja, bahwa pemikirannya dia itu yang salah A, B, C, dan D, seharusnya A, B, C, dan D. Lalu kemudian dia menawarkan perspektif baru dan lainnya. Nah, macam-macam modelnya.